Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk lanjutkan kuliah yang pernah kita laksanakan sebelumnya. Ya, di kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana menghitung nilai per unit pada sebuah sistem dengan menggunakan dua metode. Yang pertama dengan menggunakan perhitungan tanpa menggunakan konsep per unit, dan yang kedua dengan menggunakan konsep per unit. Baiklah, seperti yang tampak pada layar kita bahwa terdapat sebuah rangkaian atau single line diagram dari sebuah sistem yang terdiri atas satu buah generator, kemudian terdapat 4 bus 1, 2 sampai dengan bus 4, terdapat 2 buah trafo 1 dan trafo 2, dan terdapat jaringan transmisi, juga terdapat beban. Dengan demikian sistem kita memiliki 4 komponen, yaitu generator, trafo, jaringan transmisi, dan beban. Karena kita memiliki 2 trafo, maka jumlah komponen secara total yang bekerja pada sistem adalah 5 komponen. Selanjutnya, setelah kita melihat komponen yang ada, maka kita harus mencoba untuk melihat atau menganalisis sistem sebelum kita melakukan perhitungan. Analisis ini penting supaya kita bisa memahami profil atau karakteristik dari masing-masing komponen sistem yang ada. Baiklah, kita mulai dengan generator. Di generator yang ada, dia memiliki tegangan yang dinotasikan dengan E1. Kemudian tidak diberikan nilai impedansi, sehingga dapat diasumsikan bahwa kita bekerja pada trafo ideal. Ya, trafo idealnya memiliki tegangan, tidak memiliki tegangan ya, dan juga tidak memiliki rugi-rugi internal pada data. Makanya nanti kita akan mencoba menghitung berapakah sebenarnya tegangan pada E1. Dan tegangan pada E1 itulah yang juga akan menjadi tegangan kerja pada generator. Baiklah. Setelah itu kita melangkah ke sisi tegangan rendah T1 di bagian yang ini. Ini adalah sisi tegangan rendah dari T1. Kita dapat melihat bahwa pada bagian tersebut terdapat tegangan sebesar 625 volt. 625 volt inilah yang merupakan rating tegangan pada bus 1. Tegangan ini tidak konstan ya. Dia nanti akan berubah sesuai dengan adanya perubahan parameter daya pada beban. Regulasi tegangan pada E1 akan sangat tergantung dari bagaimana perubahan daya pada beban. Ya, karena bus 1 ini merupakan bus yang akan menyuplai ke beban. Sehingga tegangan pada bus 1 akan beregulasi atau akan berubah sesuai dengan perubahan daya pada beban. Jika beban sama dengan 0, maka tegangannya adalah 625 volt. Jika beban bertambah, maka kemungkinan akan ada jatuh tegangan pada E1.
Ya, terminologi E dengan V biasanya kita menggunakan E untuk terminologi force, force voltage atau tegangan sumber E. Sementara untuk V biasanya kita pakai sebagai terminologi untuk jatuh tegangan atau voltage drop. Ya. Baiklah. Sekarang kita melangkah ke selanjutnya ya. Kita melihat bahwa pada sistem tidak diketahui berapa nilai E. Ya. Sehingga perlu dicari nantinya. Yang penting untuk kita paham saat ini adalah semua tegangan yang kita gunakan pada sistem tenaga, dia merupakan besaran kompleks. Ya, sehingga besaran kompleks itu akan memiliki dua nilai. Yang pertama adalah dia memiliki nilai dan juga memiliki sudut pasang. Ya. E1 disebut dengan nilai tegangannya, sementara θ1 disebut dengan sudut tegangannya. Berarti dia menggunakan format bilangan kompleks dalam bentuk polar. Yang kedua adalah nilai sudut. Ya, nilai sudut. Jika sudutnya positif, maka tegangan tersebut berada pada sisi pembangkit. Tegangan berada pada sisi pembangkit. Artinya, tegangan itu adalah tegangan yang disuplai ke sistem. Tapi jika nilai sudut negatif, maka biasanya dia pada beban, dan biasanya tegangan itu adalah tegangan yang ditarik dari sistem atau diabsorb dari sistem. Nah, kita lihat lagi rating tegangan pada bas 1 ya, dapat diperkirakan bahwa nantinya tegangan S1 ini akan mendekati 625. Mengapa saya katakan mendekati? Karena 625 itu adalah tegangan sistem dengan mengabaikan besar daya pada beban. Sehingga jika nanti bebannya diketahui sebesar sekian, maka kemungkinan saja nilai E1 akan kurang dari 625. Yang berikutnya adalah kita akan bertemu dengan transformator 1 yang ini. Ya. Kita akan memiliki atau bertemu dengan transformator 1 atau T1. Oke. Pertama, data yang ada adalah T1 ini memiliki rating 1/4. Artinya sisi tegangan rendah bernilai 1, maka tegangan pada sisi tegangan tingginya akan bernilai 4 dikalikan dengan besaran tegangan pada sisi tegangan rendah. Ya, sehingga dari data yang ada kita bisa melihat bahwa tegangan pada sisi tegangan rendah tadi adalah 625 karena perbandingan rasio tegangannya 1/4, maka tegangan pada sisi HV adalah 2500 volt. Yang ketiga, data yang ada pada trafo 1 adalah impedansi sebesar 0,8 ditambah dengan J1,2. Semua angka-angka yang disebutkan, baik tegangan, sisi tegangan rendah atau
LV side dan sisi tegangan tinggi atau HV side pada trafo 1 maupun impedansinya adalah nilai aktual. Dan tentunya pada trafo 1 juga harusnya memiliki daya ya, tapi di sini belum ditentukan. Berarti nanti kita akan mencari berapa daya yang mampu, berapa daya sebenarnya yang ada pada T1 juga T2. Kita telah selesai menganalisis profil pada bus 1 dan generator serta T1. Yang kedua adalah transmission line atau jaringan transmisi. Data yang ada pada jaringan transmisi hanya impedansi sebesar 2 ditambah dengan J3 ohm. Sekali lagi, nilai impedansi ini adalah nilai aktual. Ya, nilai aktual. Kemudian berikutnya pada bus 2. Di bus 2 terdapat transformator 2 atau saya simbolkan dengan T2. Ini kita punya T2 di bus 2. Yang menarik adalah rasionya. Dia memiliki rasio tegangan 5:1. 5 berarti sisi HV-nya, sementara 1 adalah sisi LV-nya. Nah, data yang ada menunjukkan bahwa tegangan pada sisi tegangan tinggi di T2 sebesar 2500 volt, maka dapat kita ketahui tegangan pada sisi LV side cukup membagikan 2500 dengan 5 sesuai dengan perbandingan tadi, maka didapatkan nilai 500 volt. Dengan demikian, data pada transformator 2 sudah lengkap, terkecuali daya ya, yang belum ada. Yang terakhir, profil sistem adalah bus 4. Di bus 4 ini terdapat sumber tegangan E4 dengan nilai 480 volt sudut 0 derajat. Ya. Tegangan inilah yang nantinya dipakai untuk bekerja pada beban. Karena beban juga terkoneksi ke bus 4. Ya, seperti yang tampak di sini. Beban kita ini terkoneksi pada bus 4. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tegangan kerja pada beban, pada sisi beban adalah 480 volt sudut 0. Selanjutnya, besar daya yang ada pada beban yaitu sebesar 40 ditambah ya 40 J30 kVA. Artinya apa? Beban kita memiliki daya aktif sebesar 400 kW, sementara beban reaktifnya sebesar 30 kVAR. Jadi hati-hati pada saat kita mendapatkan data kVA, itu adalah simbol dari S, ya, dia adalah simbol dari S sama dengan P ditambah dengan JQ. Ya, P bersatuan watt, Q bersatuan var. Sehingga data yang ada menunjukkan 40 kW sebagai daya aktif dan 30 kVAR sebagai daya reaktif. Itulah nilai beban kita. Selanjutnya adalah bagaimana caranya kita menyelesaikan permintaan yang ada, yaitu kita akan menghitung berapa S1, hitung S1 ya, hitung S1 dengan menggunakan metode tanpa per unit dan dengan per unit. Ya, kalau di tugas yang kami berikan itu tidak sampai ke menghitung S1, diminta saja untuk menggambarkan diagram reaktansi. Itu adalah step
ya, atau langkah menuju untuk menghitung S1. Dengan mengetahui S1 otomatis bentuk diagram reaktansi jaringan juga akan diketahui. Kita lanjut. Ya. Kita masuk ke penyelesaian yang pertama, yaitu penyelesaian tanpa menggunakan nilai per unit. Kita masuk pada penyelesaian yang ini. Step pertama adalah kita akan menghitung berapakah arus yang mengalir. Ya, arus yang mengalir dari generator ke beban. Karena sumbernya adalah generator. Makanya tentunya pembangkit kita atau generator kita akan menyuplai arus ke beban. Ya. Sesuai dengan penomoran bus, maka arus pada beban kita notasikan dengan I4. Karena ada pada bus 4. Arus yang mengalir dari bus 3 kita sebutkan dengan I3. Dan arus yang mengalir dari bus 2 kita sebutkan dengan I2. Sementara arus yang mengalir dari bus 1 dan tentunya arus dari generator juga kita sebutkan dengan I1. Jadi ada I1, ada I2, ada I3, ada I4. Itulah arus beban. Arus pada sistem, mohon maaf. Seperti yang kita paham bersama, bahwa rangkaian yang ada atau single line yang ada berupa rangkaian radial atau rangkaian seri. Nah, konsep dasar mengatakan bahwa arus pada rangkaian seri itu sama. Tidak ada percabangan di sana, sehingga arusnya harus sama. I1 harus sama dengan I2, harus sama dengan I3, dan harus sama dengan I4. Yang berbeda nanti adalah jatuh tegangan pada masing-masing bus. Tentunya E1, E2, E3, dan E4 akan memiliki V1. V1 adalah jatuh tegangan pada bus 1, V2 jatuh tegangan pada bus 2, V3 jatuh tegangan pada bus 3, dan V4 jatuh tegangan pada bus 4. Ingat, terminologi E dan V tidak sama. Di sini akan muncul V1, ada V2, ada V3, dan ada V. Ya. Nah, sekarang karena yang diketahui adalah E4 sebesar 480/0, maka yang pertama kita hitung adalah berapa sebenarnya arus yang mengalir di sini. Dalam hal ini I3 ya. Berapa nilainya? Arus yang mengalir pada sisi tegangan rendah T2. Yaitu yang pertama kita hitung. Ya, kita sebutkan dengan nama I3. Bagaimana menghitung arus? Tentunya kita menggunakan saja persamaan daya kompleks. Ya, persamaan pada daya kompleks, yaitu S, kita menghitung arus ya. Gunakan persamaan S sama dengan V dikalikan dengan I konjugat. Ya, ini yang kita gunakan. S sama dengan V ditambah dengan S sama dengan V dikalikan dengan I konjugat. I konjugat. Atau boleh saja saya turunkan menjadi I konjugat tidak lain dari S dibagi dengan V. Sama saja. S dibagi dengan V. Oke. Nah, setelah kita
memilih persamaan yang kita gunakan, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Karena yang diketahui adalah I konjugat, maka jika saya ubah ke dalam I, maka persamaan menjadi I sama dengan S konjugat dibagi dengan V konjugat. Ya ini, karena yang mau dicari adalah I. Dalam hal ini adalah I3. Maka kita ubah model persamaannya menjadi S sama dengan I sama dengan S konjugat dibagi dengan V konjugat. Sekarang kita tinggal masukkan persamaannya, yaitu kita mendapatkan S tadi sebesar 40 tambah J 30 KVA. Ya, ini konjugat. Kita konjugatkan nanti. Kita konjugatkan. Nah, kemudian kita bagi dengan nilai V-nya. V yang ada tadi adalah 40 sudut 0, saya selalu salah menulis sudut. 40 sudut 0 derajat. Ini juga konjugat. Volt ya. Volt. Sekarang, karena kita menggunakan bilangan kompleks dan kita tidak perlu mentransfer ke dalam model rektangular ke polar ataupun polar ke rektanguler. Tapi sebenarnya jika kita ingin menghitung dengan menggunakan secara manual, maka 40 tambah J30 harus diubah ke dalam bentuk polar dulu. Karena daya kita dalam bentuk rektanguler, sementara tegangan kita berbentuk polar, maka kedua besaran ini tidak sama modelnya dalam bilangan kompleks. Saya kira materi kuliah semester 1 tidak perlu jelaskan di sini. Nah, sekarang jika Anda menggunakan MATLAB, cukup tuliskan saja begini. Ini pada MATLAB. Pada MATLAB. Cukup gunakan saja formula ini. I sama dengan konjugat. Konj ya. Buka kurung I dibagi dengan konj buka kurung E4. Kalau kita namakan E4 ya. Kita namakan E4. Misalkan variabelnya kita kasih nama E4 pada MATLAB. Kita gunakan persamaan ini. Ya. Atau kalau dituliskan dapat ditulis seperti ini. Konjugat ya. Sorry, bukan konjugat I ya, konjugat S. Konjugat S yang dibagi dengan konjugat E. Ya, Anda dapat menuliskan dengan seperti ini. Konjugat dalam kurung 40 tambah dengan J 30 garis miring konjugat E4 ya. 40. Sudutnya 0 tidak usah. Konjugat. Nah, dari situ kita dapat menghitung atau mendapatkan nilai sebesar 883 ya. 83,33 dikurangi J 62,5 ampere. Inilah I-nya. Inilah I kita. Oke. Saya coba dulu ke MATLAB. Mungkin saya tahu saya salah. Ya. Saya tidak share MATLAB-nya karena
menggunakan dua alat. Oke, sambil menunggu MATLAB saya run, saya jelaskan kembali. Ya, kita lihat arus I3 ini, arus I3 mengalir pada, seperti yang saya jelaskan tadi, mengalir pada sisi LV T2. Sehingga dia perlu ditransformasi atau dipindahkan. Sehingga I3 perlu ditransformasi atau dipindahkan, ya. Dipindahkan ke sisi HV T1. Tentunya dengan menggunakan perbandingan transformasi. Ini penjabarannya, kita gunakan rasio tegangan pada T1. Trafo 1. Sorry. T2 ya. Kita bekerja di T2 sekarang, belum T1. T2. Oke. Maka nilai I3 sama dengan ini, maksudnya I3 di sisi HV, ya. Saya tuliskanlah biar lebih jelas. Ini I3 pada sisi HV T1 T1, yaitu I3 pada sisi LV T1 divide by 5. Ini perbandingan transformasinya tadi 1:3, 1:5. Sehingga didapatkan nilai sama dengan, tinggal dibagi saja, 83,33 minus J 62,5 ampere kita bagi dengan 5. Didapatkan nilai 16, ya. 16,667 minus J 12,5 ampere. Boleh dicoba, dihitung ulang, mana tahu saya punya kalkulator kurang benar. Oke, saya coba dulu di MATLAB untuk mencoba ini. Jangan-jangan saya salah. Konjugat 40 tambah 30I dibagi konjugat 40. Enter.
Ya. Satuannya dalam kafe ayah. Yes. Juga 40.000 ditambah 30.000 I bagi juga 48 tambah 0. Ya benar, kita dapat nilai 83,33 dikurang 6,25. Oke. Setelah dihitung di MATLAB ya benar, kita sudah mendapatkan nilai yang benar, yaitu 83,33 dikurangi J 62,5. Baik, kita sudah mendapatkan I3 juga, yaitu pada sisi tegangan tinggi T1 16,667 dikurang J 12,5 ampere. Setelah kita menghitung I, maka langkah yang kedua adalah kita hitung satu tegangan ya. Hitung V drop di T2 dan lain. Ya. Juga di T1 karena dia ada pada area yang sama. T2, pada T2, lain dan T1. Ini kita coba hitung. Oke. Kita berikan notasi. V drop T2 sama dengan I3, kita sudah hitung tadi, dikalikan dengan impedansi pada T2. Impedansi pada T2 sesuai dengan soal, yaitu 0,8 tambah J 1,2. Kita tinggal masukkan saja. Dikalikan dengan 0,8,
0,8 tambah J1,2. Tentunya dalam ohm ya. Kita bisa mendapatkan nilai I3 tadi bisa hitung ya, I3 tadi sudah ada. Ingat yang kita pakai adalah I3 yang di sisi high voltage, bukan di low ya, karena sekarang T2 terhadap line itu terhubung ke sisi tegangan tinggi. Berarti di sini adalah 16,667 tambah kurang ya, J 12,5 kalikan dengan 0,8 ditambahkan dengan J 12 ohm. Ini ampere. Ini ampere. Kita tulis baik-baik. Ini ampere kalikan dengan 0,8 tambah J 1,2 ohm. Kita mendapatkan nilai bisa digunakan MATLAB untuk menghitungnya. Kemudian kita hitung lagi berapa feed drop pada line. Dengan menggunakan persamaan yang sama, yaitu I3 dikalikan dengan impedansi line, yaitu 2 ditambah dengan J3 ohm. Oke. Kita dapatkan sekian. I yang sama dengan tadi. Kita dapatkan sekian. Kemudian yang berikutnya adalah feed drop pada T1. Ini sisi tegangan tingginya juga, yaitu sama I3 dikalikan dengan kalikan dengan impedansi pada trafo 1, 0,8 tambah J12 sama dengan tadi di trafo 2, 0,8 ditambah J1,2. Ya. Dapatlah nilai sekian. Untuk totalnya, ya, supaya tidak panjang-panjang menghitung, boleh kita menggunakan jatuh tegangan total. Ya, untuk daerah dari bus 3 sampai dengan ke bus 2. Sini ya, berapa jatuh tegangan total di sini. Ya, berapa di sini PT-nya. Nah, sekarang boleh kita gunakan persamaan ya, di MATLAB saja, karena ini jika menggunakan persamaan di atas itu akan lama ya. Jadi pakai MATLAB. In MATLAB. Kita bisa menggunakan persamaan begini. Feed drop total ini maksud saya adalah I3 dikalikan 3 bintang. 3 bintang dalam kurung
kita masukkan semua impedansi yang ada. 0,8 tambah 1,2 I tambah 2 tambah 3I tambah 0,8 tambah 1,2I. Inilah di MATLAB ini. Boleh pakai seperti itu. Nanti dia akan mendapatkan nilai sebesar 127,5 tambah J45. Nah, ini volt. Ya. Kalau ini bisa Anda hitung sendiri pakai MATLAB. Pakai MATLAB juga di sini. Pakai MATLAB. Boleh Anda hitung sendiri. Ya, nanti akan mendapatkan total seperti ini. V total ya, seperti ini. Inilah V drop-nya. Oke. Ini V drop. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung voltage drop khusus pada generator. Langkah 3. Langkah ketiga. Hitung jatuh tegangan. Hitung V drop pada generator. Hitung voltage drop pada generator. Ya. Generator itu ada pada LV side T1. Ya, berarti ini sama saja dengan V drop pada LV side T1. Sama saja ini. Ya, karena generator juga terhubung langsung pada sisi tegangan rendah trafo 1. Ya. Sekarang kita bisa menghitung dengan menggunakan yang nilai yang sebelumnya ya. Yaitu sebesar Oke. Nah, sekarang untuk jatuh tegangan pada sisi tegangan rendah T1, kita tuliskan di sini. V drop LV drop LVT1 sama dengan ini V drop generator sama dengan, karena kita menggunakan perbandingan rasio tegangan, maka kita dapatkan dari V drop dibagi dengan 4. Ingat tadi rasionya adalah 1/4 ya. Punya rasio ini 1/4. Kita dari sisi tegangan tinggi ke tegangan rendah di sini, maka nilai jatuh tegangan di sisi ini akan dibagikan dengan 4. Ya. Oke. Sekarang dapat kita tuliskan seperti ini. Itu sama dengan
127,5 ditambahkan dengan J, mudah-mudahan saya tidak salah tulis, J45 ya, 45 volt, kita bagi dengan 4, dapatlah nilai sebesar 31,875 ditambah dengan J 11,250. Ini volt. Inilah jatuh tegangan pada generator. Ingat, jatuh tegangan ya, bukan tegangan. Bukan E4. Sekarang ini baru jatuh tegangan. Baru jatuh tegangan pada generator. Atau P drop pada G. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa nilai E1. Nah, berarti langkah yang terakhir adalah kita menghitung nilai E1. Langkah keempat ini. Langkah keempat, menghitung nilai E1. Nah, untuk menghitung nilai E1 terlebih dahulu kita melihat data kembali. Kita punya tadi nilai E4 yaitu 480 volt. Sementara di sisi tegangan tinggi trafo 2 kita bisa mendapatkan nilai E4 di sisi HV T2 sama dengan ini E4 dikalikan dengan 5. Ini perbandingan transformasi lagi ya, atau rasio tegangan tadi. Jadi kita dapatkan di sini 480 dikalikan dengan 5 itu sama dengan 2400 volt. Nah, sekarang nilai E4 ini saya sebutkan dengan nilai E1 aksen. Berarti E4 pada sisi HV T2 saya sebutkan dengan nilai E1 aksen. Nah, sekarang berapa sebenarnya nilai E1 aksen? Ya, nilai E1 aksen. Nah, untuk mendapatkan nilai E1 aksen, maka saya bisa tuliskan seperti ini. Mohon maaf, ini bukan E1 aksen tadi. Saya sebutkan dengan nilai E4 aksen. Sekarang bagaimana menghitung nilai E1 aksen dari E4 aksen? Kalau begitu, saya bisa mendapatkan nilai E1 di sisi HV ya. Kita lihat dulu, supaya saya tidak salah. Oke. Kita akan mendapatkan nilai berapa E1 di sisi HV T2 ataupun T1. Sama. Tegangan pada tegangan HP pada T2 dan T1 sama. Jadi kita tulislah di sini E1, saya singkat saja. E1 pada sisi HV T2 atau sama dengan HVT1 juga, sama sih. Nah, yaitu saya dapatkan dari E4 dash atau E4 aksen ditambah total jatuh tegangan PT.
weight total drop tadi, yaitu sama dengan E4 sudah ada nilainya 2400 ini volt, tambahkan dengan jatuh tegangan tadi secara total, ini kita dapatkan nilai 127,5 tambah J4 ini. Kita tambahkan dengan itu. Tambahkan dengan dalam kurung 127 tambah J45. Ini juga volt. Nah, dapatlah nilai sama dengan pakai MATLAB ya. 2527. 2527,5. Ya. Tambahkan dengan J45. Volt. Oke. Nah, sekarang berapakah tegangan pada tegangan E1 di sisi tegangan rendah? Ya, berarti di sini saya sebutkan dengan E1 pada sisi LV T1 sama dengan kita gunakan perbandingan transformasi, yaitu saya sebutkan tadi yang di atas ini saya sebutkan dengan istilah E1 aksen. Berarti sama dengan E1 aksen dibagi dengan 4. Didapatkan nilai 631,875 tambah J 11,250 volt. Nah, sekarang ini adalah nilai dalam bentuk berbentuk polar, rektangular ya. Kita bisa ubah ke dalam polar sehingga didapatkan nilai 631,9751 dalam sudut 1,02 derajat volt. Itulah nilai E1 atau nilai tegangan pada generator atau tegangan pada sisi tegangan pada bus 1 ya, disebut tegangan yang disebutkan dengan E1. Selanjutnya kita akan mencoba menghitung dengan menggunakan model per unit. Ya.